Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Dr. Feni Purwani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Analisis Infrastruktur Teknologi Informasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Wandira, di sebelah saya Darvi Trianti dan Nur Safira Munawar. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Darvi Trianti. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya selaku pemapar materi pertama, yaitu infrastruktur teknologi informasi, adalah suatu kerangka kerja yang mendukung sistem dalam suatu organisasi. Di dalam komputer, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik, virtual, yang mendukung aliran, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis suatu data. Infrastruktur teknologi informasi membantu menyediakan platform yang mendukung semua sistem dalam suatu bisnis, perangkat keras dan perangkat lunak. Fitur perangkat lunak, pengolah kata, perangkat lunak memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memproses kata-kata yang diperlukan untuk kemudian membuat dokumen atau meringkas sesuatu. Contohnya ialah Microsoft Word, OpenOffice, Writer, Lotus Word Pro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di dalam PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Intu Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke luar negeri, yaitu Australia, Asia, dan Eropa. PT Indofood Sukses Makmur memproduksi beberapa merek mie instan dan beberapa merek minyak goreng, makanan ringan modern, produk makanan bayi, dan perasa makanan. Merek-merek ini memainkan peranan penting dalam kestabilan bisnis dan kekuatan fundamental PT Indofood Sukses Makmur. Merek yang sudah dikenal dan dipercaya terus mendapat keuntungan dari keuntungan kompetitif yang signifikan di Indonesia, seperti biaya produksi, terutama karena keadaan ekonomi, intensif distribusi, dan kemampuan pemasaran. Untuk pemaparan materi ketiga, yaitu proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur, yang pertama adalah pengembangan program promosi seperti program promosi beli 5 gratis 1. Yang kedua, menghasilkan produk-produk dengan variasi harga yang meliputi segmen yang luas, yaitu segmen bawah, menengah, dan atas. Menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah. Dan yang terakhir, membangun jaringan-jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Terima kasih, itulah penjelasan dari materi pertama yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Nur Safira Munawar menjelaskan tentang proses infrastruktur TI pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu ada perencanaan infrastruktur, lalu yang kedua ada pengadaan dan implementasi, lalu yang ketiga ada pengelolaan infrastruktur, lalu yang keempat ada pembaruan dan peningkatan, lalu yang terakhir pelatihan dan dukungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BPMN di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu BPMN. BPMN merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation. BPMN adalah bagian dari proses bisnis yang berupa notasi grafis yang merefleksikan logika dari setiap tahapan. Berikut adalah BPMN dari PT Indofood. Yang pertama, dari proses karyawan, yaitu mengecek stok barang, lalu
ke manajer, membuat daftar pesanan barang, lalu melakukan pesanan, membuat faktur pembelian dengan menunggu barang terlebih dahulu, lalu menerima pesanan, lalu cek barang sesuai pesanan, dan setelah itu melakukan pembayaran sesuai atau tidak sesuainya, melakukan konfirmasi ke supplier, dan meminta karyawan menyusun dan menyimpan barang. Lalu proses selanjutnya melalui ke karyawan menyimpan dan menyusun barang hingga akhirnya ke supplier. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ROI. Berikut dari tabel tersebut, hasil analisa menunjukkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk nilai ROI pada tahun 2005 sebesar 0,84% dan 2006 sebesar 4,10%. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia tahun 2005 sampai 2006 dengan keseluruhan modal yang dimiliki PT Indofood. Berjalan dengan baik sehingga presentase yang dihasilkan meningkat. Lalu, sedangkan nilai ROI sesudah melakukan akuisisi sebesar 2,61% pada tahun 2008 dan meningkat menjadi sebesar 5,14% pada tahun 2009. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2009 lebih baik daripada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penjualan jumlah aktiva dan laba usaha cenderung meningkat. Baiklah, selanjutnya analisis SWOT pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada kekuatan. Di sini terdapat 4 kekuatan, yaitu pengawasan, distribusi, dan persediaan di setiap outlet retail. Yang kedua, jumlah SDM yang berbasis kompetensi teknologi informasi terkait dengan baik. Yang ketiga, tersedianya fasilitas teknologi informasi yang terhubung dengan satelit. Yang keempat, tersedianya fasilitas internet untuk mempermudah investor dalam memantau perkembangan perusahaan. Lalu, terdapat kelemahan di PT Indofood. Yang pertama, ada kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan. Yang kedua, integrasi unit kerja belum menyeluruh. Yang ketiga, keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Lalu ada peluang atau opportunities. Yang pertama, perubahan minat masyarakat Indonesia terhadap makanan utama dan makanan ringan. Yang kedua, situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang masuknya jenis-jenis makanan pengganti di samping makanan utama. Yang ketiga, tuntutan masyarakat terhadap produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang keempat, keinginan masyarakat untuk coba-coba produk yang baru diluncurkan. Lalu terdapat ancaman pula pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini, ada 4 ancaman, yaitu perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. Yang kedua, perusahaan sejenis banyak muncul. Yang ketiga, produk-produk baru dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, banyaknya produk-produk baru bermunculan. Baiklah, di sini dapat kami simpulkan hasil analisis kami, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan terintegritas dengan jaringan komunikasi handal, pusat data modern, dan sistem penyimpanan data yang terkelola dengan baik. Keamanan sistem informasi menjadi prioritas utama, sementara pemantauan, pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis yang efektif penting untuk menjaga kinerja dan berkelanjutan infrastruktur. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional, keamanan data, dan inovasi bisnis yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.